Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan materi di pemrograman client server. Ya, sebelumnya saya kira rekan-rekan mahasiswa angkatan 17-2 ini sehat semua ya. Ya, semoga selalu sehat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di perkuliahan online kita pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai di bawah ini sudah ada ya. Di bawah sudah ada keterangan di situ. Materi pertemuan kita di pertemuan ke-13 ini adalah membuat form login dan form menu. Jadi hampir semua aplikasi yang ada di sistem komputer, ya, sistem aplikasi komputer atau sistem informasi komputer ini, semua aplikasi perlu ditambahkan yang namanya user login ya, atau password. Ya. Jadi kenapa harus ada password? Ya, karena aplikasi kita biar aman dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Ya, aman dari orang-orang yang akan berbuat iseng ke dalam aplikasi kita. Ya. Jadi hampir semua aplikasi, baik aplikasi desktop atau visual programming atau aplikasi online seperti Instagram, seperti Facebook, seperti email, ya, dan yang lain sebagainya, itu semua dibuatkan yang namanya user login. Jadi ada user login. Kita harus mendaftar. Ya, kita harus mendaftar sebagai user supaya kita bisa masuk ke dalam aplikasi. Hanya saya saja yang bisa masuk ke aplikasi itu. Dan saya bisa membuat atau menginputkan data-data punya saya. Nah, tetapi yang namanya aplikasi seperti penjualan, aplikasi perbankan, nah itu ada hak aksesnya. Hak aksesnya ini adalah terbatas. Ya, atau dibatasi. Contohlah misalkan kalau kita terkait dengan perbankan, saya sebagai nasabah, saya hanya bisa melakukan transaksi simpanan penarikan, misalkan ya, simpanan dan penarikan. Ya, saya bisa store tunai lewat ATM, saya harus memasukkan PIN saya atau memasukkan password saya. Kalau saya mau mengakses lewat internet banking ya, saya harus memasukkan password. Saya mau mengakses aplikasi Instagram punya saya mengupload informasi, mau mengupload postingan, itu saya harus login terlebih dahulu. Nah, itu kenapa harus kita buat dari tiap-tiap aplikasi yang basisnya komputer? Ya tujuannya tadi supaya terbebas atau terhindar dari orang-orang yang akan berbuat iseng ke dalam sistem kita. Contoh misalkan kalau aplikasi penjualan yang kita buat, ya, aplikasi penjualan kemarin di perkuliahan ini, itu kan saya kasih project untuk membuat aplikasi penjualan. Nah, di aplikasi penjualan ini kalau kita tidak menambahkan password, ya, tidak menambahkan password ke dalam aplikasinya, maka orang lain pun, ya, teman Anda lah, katakanlah teman Anda yang tidak tahu password Anda, tapi karena tidak ada passwordnya komputer Anda, maka teman Anda itu bisa leluasa masuk ke komputer Anda. Ya, contohnya misalkan gini, komputer ini. Nah, komputer saya ini kalau orang lain yang tidak tahu tentang
komputer saya, pengen masuk ke komputer saya karena tidak ada passwordnya, ya leluasa bisa membuka, bisa mengklik ini, bisa mengklik itu, bisa menghapus ini, bisa menghapus itu. Nah itu kan cukup riskan, ya cukup riskan. Nah makanya komputer Anda supaya aman dari orang-orang yang mau iseng ke komputer Anda, mau mengambil data secara ini diam-diam. Ya, kalau tidak Anda password komputernya, ya orang itu bisa ngambil data. Ya, logikanya seperti itu. Nah, maka di sini nanti untuk aplikasi penjualan kita yang ada di project, nah kita coba bukakan ya projectnya di sini. Nah, ini nanti saya akan membuka projectnya, yaitu project penjualan barang. Nah, saya buka dulu project penjualan barang ini. Kemudian nanti saya akan menambahkan yang namanya form menu dan form login. Nah, yang kita buat terlebih dahulu di sini adalah kita membuat form menunya dulu. Ya, kita membuat form menu, nanti wujud atau bentuk form menu itu seperti ini ya. Nah, nanti wujudnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi ada menu bar, ya, di atas ada menu bar, kemudian ada submenu. Ini ada master data, ada transaksi, kemudian ada data laporan atau report, ya, atau reportnya. Jadi nanti kita bisa membuat semacam tampilan, ya, tampilan yang dapat membuka, ya, yang dapat membuka objek-objek form yang sebelumnya pernah kita buat. Nah, itu. Jadi biar nanti kita tidak harus melalui ini. Setiap kali mau membuka form pelanggan, kita harus mengatur project, properties. Oh, saya mau membuka form pelanggan, ini FRM pelanggan. Oh, saya mau membuka form penjualan, misalkan ini form transjual, ya kan? Repot kalau seperti ini. Kita harus membuka projectnya, kita harus menjalankan lewat project properties. Tapi nanti kedepannya aplikasi ini kan diakses oleh banyak user. Maksudnya seperti ini, bisa kita pasarkan lah. Contoh logisnya nanti seperti itu. Jadi aplikasi kita ini kalau sudah jadi, kita package, kita buat installer. Setelah terbentuk installer, bisa kita pasarkan, kita jual. Kalau memang apa yang kita buat di project ini lengkap, ya. Kalau misalkan hanya contoh aplikasi seperti ini Anda pasarkan, nah orang yang akan membeli pasti akan, ya bukan menertawakan ya, pasti akan bertanya-tanya, loh mas kok sederhana sekali. Nah padahal saya butuhnya itu seperti ini ya. Misalkan kalau nanti Anda mau jual aplikasinya ini ke toko-toko, nah di toko-toko itu kebutuhan tiap-tiap toko pasti akan berbeda-beda ya, berdasarkan sisi pengalaman saya ya, sisi pengalaman saya seperti itu. Jadi toko-toko minimarket, toko-toko kayak toko grosir, toko kelontong seperti itu, dia butuh data yang lengkap, butuh aplikasi yang lengkap. Ya meskipun kalau kita browsing di internet ya, browsing di internet, contoh ini saya browsing kan. Ya, contohnya yaitu ini iPost 5. Ya, sekarang sudah sampai iPost 5. Kalau dulu iPost 4. Nah, di sini di dalamnya, ya, di dalamnya ini itu aplikasinya lengkap ya, aplikasinya lengkap. Ya, aplikasinya dia sudah lengkap. Nah ini program toko. Ya, program toko edisi profesional. Nah harganya pun sekitar segini ya, sekitar segini. Ada apotek, klinik, resto, bengkel, akuntansi, nah, macam-macam ya aplikasinya ya.
Nah, ini contoh aplikasi yang siap dipasarkan. Nah, kalau yang kita bahas di perkuliahan ini itu kan hanya contoh kecil, sebagian kecil ya, masih sebagian kecil dari aplikasi yang sudah dipasarkan. Nah, mungkin nanti Anda bisa mencontoh, oh ternyata aplikasi iPos itu isinya seperti ini. Saya harus bisa istilahnya mencontoh. Kemudian Anda membuat algoritmanya sendiri. Oh, algoritmanya seperti ini, alurnya seperti ini. Nah, bahkan di dalam iPos ini sudah sampai ke laporan keuangan. Ya, sudah sampai ke laporan keuangan. Nah, kalau yang kita kerjakan di project ini ya, hanya 16 kali pertemuan. Itu saya kira kalau kita sampai ke laporan keuangan ini cukup lama waktunya ya, butuh waktu yang lama. Butuh analisa data yang lama juga. Nah, makanya di sini saya mencontohkan sebagian kecil saja dulu, sebagian kecil supaya nanti Anda punya gambaran. Oh, ternyata membuat aplikasi itu seperti ini. Nah, di aplikasi iPos ini juga sama. Nanti begitu kita install, ini bentuknya sudah isi di installer ya. Jadi tidak bentuk project source code tidak, tetapi wujudnya adalah installer. Ya, instalasi. Ya, diinstal. Nah, ini. Jadi kalau Anda mau membaca-baca isinya itu apa saja sih yang ada di iPos ini. Nah, silakan nanti Anda coba. Ini ada downloadnya, ini adalah trialnya ya, trial programnya, masih trial. Jadi nanti kalau Anda mau beli itu ada lisensinya ya, berlisensi ini, ada serial numbernya. Tapi kalau kita hanya sebatas trial, itu data yang bisa kita inputkan dibatasi ya, dibatasi. Jadi tidak sampai bisa ribuan atau bahkan ratusan ribu data. Tapi hanya ya kalau tidak salah itu 10 atau berapa data atau 20 data itu sudah mentok. Ya, misalkan Anda mau nambah data lagi sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa, hanya 20 atau berapa record saja ya. Ya. Ini produk-produknya. Nah, nanti ada bisa lihat ya, read more ini nanti apa isinya apa saja. Nah, sampai fiturnya ya, fitur-fiturnya itu nanti apa saja. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Nah, ini ya iPos 5 itu fitur mulai dari standar, pro sampai ultimate. Nah, kalau ultimate ini dikasih dongle. Jadi lisensinya lisensi dongle ya, lisensi dongle. Tapi kalau profesional lisensinya lewat SMS. Ya, ini kalau yang profesional tidak ada konsinyasi masuk dan konsinyasi keluar. Nah, itu nanti yang paham, yang mudeng orang akuntansi. Ya, akuntansi. Ya, kalau Anda mau membuat aplikasi yang komplit, yang lengkap seperti ini, ya tentunya Anda bisa berkolaborasi dengan anak akuntansi. Untuk proses pencatatan keuangan itu seperti apa sih langkah-langkahnya. Nah, Anda juga harus paham alur dari akuntansi. Ya, ini kalau Anda mau mengembangkan aplikasi penjualan ini. Nah, di aplikasi penjualan ini kan sederhana sekali ya, sederhana sekali. Dan ini kalau Anda jual itu pasti masih perlu pengembangan lagi. Ya, perlu pengembangan lagi, perlu menambah lagi. Ya, nah, makanya nanti Anda bisa searching, melakukan pencarian, perbandingan aplikasi yang programmer handle ini jual itu seperti apa sih, fiturnya apa saja. Nah, maka nanti Anda bisa menambahkan fitur-fitur atau melengkapi fitur-fitur yang sekarang ini sudah ada, Anda lengkapi biar nanti bisa lebih lengkap fiturnya. Ini ya.
Ini form menu utama. Jadi nanti ada menu bar, submenu. Ya, ini ada submenu. Nah, kemudian sekarang untuk form login ya. Form loginnya kemarin itu nah ini ya. Form login nanti ada 2 kolom saja, 2 kolom pengisian, yaitu username dan password. Misalkan Anda mau menambahkan kolom pengisian yang lain seperti hak akses, ya boleh saja. Yang namanya pengembangan boleh saja. Hak akses ini adalah user siapa saja yang nanti dapat mengakses aplikasi kita. Usernya siapa saja. Jadi ada hak aksesnya, apakah kasir, apakah bagian gudang, apakah bagian marketing, apakah bagian sales, apakah bagian akuntansi. Nah, itu nanti kita bisa memecah atau membagi. Contoh misalkan yang login bagian akuntansi, berarti username passwordnya miliknya user bagian akuntansi. Nah, begitu nanti dia login sebagai accounting, maka di menu utamanya ini tadi, di menu utama yang muncul adalah katakanlah contoh bagian-bagian yang bisa diakses oleh orang accounting. Jadi contoh seperti master data barang, pelanggan, supplier, ini tidak ada kaitannya dengan accounting. Ya berarti kita disable. Ya, nanti ada pengaturan seperti itu. Ya, sehingga tidak semua user yang kita data itu bisa mengakses menu yang ada di aplikasi. Nanti malah bingung ya. User itu malah bingung. Ya, jadi kita siapkan sesuai dengan akses mereka masing-masing. Nah, kalau accounting ya bagian accounting, jadi menu khusus untuk accounting. Kalau misalkan bagian bagian penjualan atau kasir, ya dia hanya pada transaksi penjualan saja, tidak boleh memasukkan data-data yang lain. Jadi kalau misalkan mau memasukkan data harga, memasukkan data jumlah barang atau stok, itu bagian gudang misalkan ya, bagian gudang atau bagian logistik ya, seperti itu. Jadi terpisah itu pada bagian login. Ya, gambarannya seperti itu. Baik, untuk modul kita cukup kita buat sederhana saja. Ya, karena mengingat waktu perkuliahan kita juga terbatas, kecuali kalau memang kita benar-benar konsentrasi di dunia pemrograman, ya nanti tidak ada batasan waktu ya. Sampai kapanpun, misalkan Anda buat project untuk aplikasi seperti yang saya contohkan ini ya. iPos ini dibuat secara grup ya. Ya, atau tim, yang membuat adalah tim. Jadi kalau yang membuat tim ini ya hasilnya bisa maksimal. Kalau kita membuatnya individu, ya, kita buat individu ya kurang maksimal nanti hasilnya ya. Nah, untuk membuat form login, ya, nanti Anda tambahkan ya, ke dalam project Anda. Ini nanti Anda tambahkan 2 form. Ya. Jadi add Windows form. Nanti form pertama, ya, add Windows form. Ini nanti untuk form pertama, misalkan kita beri nama form login. Ya. Kita beri nama form login seperti ini. Ini form loginnya. Terus nanti kita tambahkan satu form lagi, namanya form menu utama. Ya. FRM menu utama. Nah, tampilannya seperti ini. Masih seperti form biasa sebenarnya ya. Jadi untuk menambahkan menu bar atau menu strip ya namanya ini, kalau di Visual Basic Net ini namanya menu strip. Nah, di bawah ini ya, di bawah ini nanti ada
akan tertambah apabila nanti kita menambahkan dari project, dari project control di sini. Ya, ini ya, Windows Form. Nah, di sini nanti kita tambahkan. Ya, kita buat menu utamanya dulu ya. Kita membuat menu utamanya dulu, baru nanti kita membuat form login. Karena apa? Karena di dalam form login, ya, di dalam form login nanti begitu login dia akan memanggil form utama. Nah, ini form 5 bagian untuk menampilkan form utama. Akhir bagian dari menu utama. Ya, ini saya kasih keterangan karena di sini ini merupakan bagian untuk memanggil atau menampilkan form menu utama. Ya. Nah, maka di sini yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah kita membuat form menu utamanya dulu. Nah, baik, kita buat menu utamanya dulu ya. Jadi sebelum membuat login, jadi login belakangan saja. Jadi karena tadi ya di login ini adalah ini di login bagian ini menampilkan menu utama. Jadi kalau nanti kita membuat login dulu tapi form menu utamanya belum kita buat, maka nanti di sini akan muncul error. Form 5 not found. Ya, gitu. Jadi tidak ditemukan. Maka di sini baiknya kita buat menu utama. Nah, tadi di dalam menu utama itu ada strukturnya adalah menu bar. Nah, untuk menambahkan menu bar di menu utama di sini perlu kita tambahkan dengan objek kontrol menu strip. Ya, kita cari urutan huruf M, menu strip. Nah, ini ya, menu strip. Ya, kita klik 2 kali saja. Nah, kita klik 2 kali, maka nanti objek menu strip itu tidak muncul di ini ya, di area form, melainkan dia berada di bawah. Yang muncul ini adalah menu barnya tadi. Nah, terus kalau kita mau menambahkan item-item menunya bagaimana? Nah, untuk menambahkan item-item menunya, nah, di sini sebenarnya langsung dari sini bisa ya. Nanti langsung klik type here. Nah, ini kan ada tulisan keterangan type here. Nah, misalkan saya buat seperti tadi ya, app. Nah, aplikasi ya, singkatan dari aplikasi. Nah, di menu aplikasi ini nanti ada menu login. Misal ya, login. Terus ada submenu logout. Nah, terus nanti ada menu exit. Nah, di sini biasanya kalau di dalam menu itu kan ada garis pemisah seperti ini ya. Garis pemisah untuk tiap-tiap grup. Oh, ini grup terkait dengan editing seperti copy, edit, cut, delete. Nah, terus ada grup untuk select all, grup untuk pencarian. Nah, itu ada dipisahkan dengan menggunakan garis. Nah, misalkan ini adalah grup yang terkait dengan login atau user. Ada login sama logout. Nah, untuk garis pemisahnya tadi kita tinggal menambahkan tanda minus atau tanda strip ya. Tanda strip. Maka nanti begitu kita pindah ke text box berikutnya dia akan muncul garis seperti ini ya. Nah, berikutnya ini ada submenu exit. Nah, sekarang kita buat menu bar lagi. Nah, submenunya sudah terbentuk ya ini ya. Login, logout, exit. Nah, nanti tinggal kita tambahi yang namanya, nah, boleh nanti diberi nama di sini. MN exit. Nah,
Ini cara memberi nama, kita klik salah satu ya di sini, mn logout. Nah, terus di sini di masing-masing submenu atau menu tadi kita beri nama mn login. Ya, terus ini mnapp ya, menu. Nah, sekarang kita buat lagi menu strip yang kedua. Ya, ini untuk menampilkan atau membuat menu master data. Master data. Kemarin ada data barang, ada data pelanggan, ada data supplier ya. Itu masuknya di menu master data. Ya, master data. Nah, kita beri nama. Nah, kita beri nama di sini mn master data. Nah, terus submenunya ada master data barang. Nah, master data barang kita beri nama mn data barang. Nah, kemudian master data pelanggan. Nah, ini master data pelanggan, kita klik lagi ya setelah selesai kita ketik nama menunya, kemudian nanti Anda enter atau Anda klik ya, Anda klik lagi, terus baru Anda klik pada properties name ya, mn data pelanggan. Nah, setelah kita klik pada properties name, silakan Anda ketikkan nama dari menu tersebut ya. Terus kemudian ini menu master yang ketiga adalah master data supplier ya. Ini Anda enter, lalu Anda klik lagi ya, Anda klik lagi. Caranya seperti itu. Terus Anda klik properties name mn data supplier. Oke. Nah, ini menu app, ini menu master, kemudian menu transaksi. Transaksi data. Transaksi data. Nah, di transaksi ada, nah ini kita beri nama mn transaksi. Ya, propertiesnya kita beri nama mn transaksi. Nah, terus berikutnya kita tambahkan di bawahnya ada transaksi penjualan. Nah, Anda enter, terus Anda balikkan ke atas, terus Anda klik properties name mn penjualan, menu penjualan. Nah, sekarang untuk transaksi yang kedua adalah transaksi pembelian. Nah, Anda enter, terus Anda klik lagi, terus Anda klik properties name. Nah, ini menu pembelian. Nah, dan seterusnya nanti untuk menu laporan juga ya. Menu laporan kita buatkan. Di sini adalah laporan data. Nah, laporan data kita beri nama mn laporan. Terus kemudian laporan barang. Nah, kita beri nama mn lab barang. Dan seterusnya. Ini contoh dulu aja ya, saya contohkan dulu. Oke, menu sudah selesai. Sekarang sekalian ya, sekarang kita sekalian mengkaitkan. Contoh misalkan di sini master data barang ya, master data barang ini untuk menu utama akan kita gunakan untuk membuka form data barang ya. Sebelum kita kaitkan, di sini ada pengaturan lagi yang terakhir untuk form menu utama, yaitu pada properties window state.
Nah, window state-nya kita buat maximize. Ya, meskipun secara desain ukurannya segini, nanti kalau kita running dia akan maximize satu layar penuh ya. Baik, kita koneksikan dengan masing-masing menu ya, masing-masing menu. Di sini tadi master data barang. Kita klik 2 kali ya, kita klik 2 kali atau Anda lewat menu event di sini. Nah, tapi secara gampangnya kita klik 2 kali saja. Kita klik 2 kali, maka dia akan mengarah ke prosedur. Nah, private sub menu data barang klik. Nah, ini artinya adalah kita akan menghubungkan atau mengelingkan ke form barang. Nah, form barang di project Anda di sini, kalau misalkan sudah Anda beri nama FRM barang, ya tinggal Anda ketik seperti ini, FRM barang. Nah, tapi kalau di komputer saya ini namanya masih form 1.show. Nah, ini cara menampilkannya nanti pakai perintah show ya. Form 1 show. Nah, sekarang balik lagi untuk yang submenu kedua, data pelanggan, klik 2 kali lagi. Nah, data pelanggan di sini kalau di komputer saya di form 5. Oh, enggak ya. Nah, ini form pelanggan. Nah, ini sudah ada namanya. Berarti form pelanggan dot, nah, bukan from ya, tapi form. Nah, form pelanggan dot show. Nah, ini pelanggan. Nah, sekarang yang pemasok itu tadi form 3 ya. Nah, form 3. Di form 3. Nah, saya balik ke desain lagi. Saya klik 2 kali untuk menu data supplier. Nah, form 3 titik show. Nah, oke. Terus yang penjualan, ya, kita klik 2 kali. Jadi kita masuk ke menu penjualan atau submenu transaksi data, submenu transaksi penjualan. Kita klik 2 kali. Ya, eventnya adalah menu penjualan klik. Nah, namanya ini ya, form transjual. Form transjual dot show. Nah, oke. Sudah semua. Karena apa? Karena menu pembelian formnya belum ada, menu laporan juga belum ada. Untuk sementara kita hubungkan atau kita linkkan untuk form-form yang sudah ada di dalam project kita. Nah, baru kalau sudah, oh ya, ini satu lagi ada exit. Nah, exit kita kasih kode sekalian yaitu close. Ya, sebenarnya seperti ini, mi.close. Mi.close. Oke, kita simpan dulu untuk menu utama. Terus selanjutnya kita buatkan untuk desain form login. Nah, desain form loginnya nanti seperti ini. Ya, kita coba nyontoh yang ada di sini ya. Kita nyontoh di sini di form login kita buatkan ini label 1 ya. Label 1 kita beri teks login aplikasi penjualan. Terus ini label 2. Nah, ini label 2. Label 2 kita beri teks user name. Label 3 ini kita beri teks password. Nah, kemudian ini text box 1 ya. Name-nya masih default ya, itu. Masih default yaitu text box 1. Ya, jadi belum saya ganti namanya. Nah,
Terus jangan lupa pada bagian tab indeksnya ini nanti kita sesuaikan. Oh, ini download ya. Tab indeks 10, ini yang textbox 2 tab indeks 11. Nah, textbox 1 ini untuk username. Nah, username pengaturannya tidak ada ya. Jadi hanya textbox kita tambahkan kalau sudah selesai. Cuman untuk textbox yang kedua ya, textbox yang kedua khusus untuk password ini perlu kita hidden. Ya, kalau Anda lihat Anda login di aplikasi apapun yang ada kaitannya dengan password, biasanya password ini kan dikasih tanda bunder ya, bulat hitam atau tanda bintang. Nah, kalau di Visual Basic untuk memberikan tanda seperti itu masuknya di dalam password karakter di sini ya, password char. Password charnya kita beri tanda bintang ya, 1 saja, jangan banyak-banyak ya, 1 saja. Maka nanti di sini begitu kita ngetik huruf apa ya, huruf apa saja, karakter apa saja, maka karakter tersebut tidak akan dimunculkan, hanya yang muncul adalah tanda bintang saja gitu ya. Ini pengaturannya pada password karakter. Nah, di sini password karakter. Terus objek berikutnya button 1 ini untuk login, button 2 untuk keluar. Nah, oke. Sekarang kita buatkan prosedurnya. Ya, prosedurnya itu yang pertama ada pada tombol login. Ya, tombol login kita kopikan dari contoh sebelah. Nah, di sini ya. Kita ambilkan prosedurnya saja. Kita ambil prosedurnya saja. Tidak perlu kita ambil metodenya saja, tidak perlu sampai prosedurnya. Ya, tidak perlu mulai dari prosedurnya ini tidak, tapi hanya metodenya saja. Nah, kita buka form login, kita klik 2 kali pada objek button 1. Nah, maka nanti dia akan muncul private sub button 1 klik. Nah, sekarang saya tempelkan apa yang tadi saya kopikan dari prosedur button 1 klik. Nah, di sini masih ada error. Errornya yaitu MySQL connection is not defined. Ya, kenapa? Karena di dalam form login di sini kita belum menyisipkan ya, namespace library MySQL. Nah, maka kita harus mengimportkan dulu. Import MySQL data MySQL client. Nah, maka nanti yang error ini akan hilang. Nah, konsep dari pembuatan login di sini hampir sama seperti pencarian data ya. Sebenarnya hampir sama seperti pencarian data. Jadi apa yang kita isikan pada login di sini kalau tidak ada di dalam database ya, maka nanti kita tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Kalau usernya ini belum terdaftar ya, dia tidak akan bisa masuk. Yang bisa masuk hanya user-user yang terdaftar saja. Jadi logikanya seperti itu. Jadi dicari nama Jarod. Oh, ternyata Jarod tidak ada di hak akses user. Berarti si Jarod ini tidak bisa login ke aplikasi. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang algoritmanya dari metode login di sini adalah kita akan mencari ya, ini select bintang from. Kita akan mencari data yang ada di dalam tabel user. Nah, tadi kita belum membahas tentang pembuatan tabel user ya. Belum. Nah, kita bahas ini dulu. Nah, nanti saya bahas untuk
membuat tabel atau menambahkan tabel user ke dalam database DB penjualan. Ya. Database-nya di sini kita pakai DB penjualan. Ya. Jadi where di mana username nilainya harus sama dengan ini ya, harus sama dengan apa yang kita isikan pada text box 1. Ya, apa yang kita isikan pada text box 1 dan passwordnya juga harus sama ya, harus sama dengan apa yang kita isikan pada text box 2. Saya ngisi username di textbox 1, teksnya apa, dan saya ngisi password di textbox 2 itu karakternya apa, nilainya harus sama dengan apa yang ada di dalam tabel user. Ya, tabel user. Ada tidak data username dan data password yang saya isikan itu di dalam tabel user? Ya, kalau tidak ada, ya, if data row sama dengan 0, then jika username dan passwordnya tidak ada, maka akan muncul pesan username dan password ada yang salah. Entah itu di username-nya, entah itu di passwordnya. Ini ada kesalahan. Ya, ada yang salah. Nah, tetapi kalau di username dan passwordnya ini ditemukan, else ya, jika ditemukan login berhasil, ya, selamat datang ya. Selamat datang siapa? User yang ada di textbox 1 ya, misalkan textbox 1 ini saya isi Jarod ya, berarti nanti akan muncul login berhasil, selamat datang Jarod ya, gitu. Kalau berhasil maka munculkan atau tampilkan FRM menu utama ya. Menu utamanya ditampilkan, menu loginnya kita sembunyikan. Ya, logikanya itu. Logikanya ini. Kalau data login, username dan password ini ditemukan atau ada di dalam tabel user, maka menu utama akan dimunculkan dan form login akan di hidden ya, akan di hidden, hanya disembunyikan ya. Hanya disembunyikan atau di hidden. Nah, untuk tombol keluarnya ini perintahnya cukup dengan menggunakan me.close. Oke. Sudah. Nah, maka sekarang perlu kita atur pada project properties-nya, kita arahkan ke form login ya. Diarahkan ke form login. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, biar tidak terlalu banyak tab yang terbuka ya. Nah, sekarang kita coba running, kita jalankan. Nah, muncullah form login-nya tadi, misalkan ini saya isi ya. Nah, kalau kita tekan caps lock, dia akan muncul keterangan caps lock is on. Nah, pengisian pada password karakter itu tadi adalah apa yang saya ketikkan di sini kan tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan karena ditutup dengan tanda wildcard atau password karakternya. Nah, saya login. Nah, username atau password ada yang salah. Nah, tetapi kalau username-nya benar, password-nya benar, ya, login. Nah, login berhasil, selamat datang admin. Nah, ini karena di dalam database itu sudah ada tabel user dan tabel password. Tabel user, ya, sudah ada tabel user. Nah, ini master data barang.
Oh ya, ini kenapa muncul seperti ini karena kemarin ini saya koneksikan ke ini ya. Saya koneksikan ke online ya. Ke tabel MySQL yang ada di online. Nah, kapan-kapan nanti saya jelaskan ini ya. Cara mengonlinekan supaya kita dari rumah pun bisa mengakses datanya. Nah, jadi ini sebenarnya datanya itu secara online. Admin. Nah, master data barang. Selama kita terkoneksi dengan internet ya, terkoneksi dengan internet, maka nanti kita akan nyambung ke datanya. Nah, ini cukup lama koneksinya. Kalau jelek, koneksinya buruk, maka dia akan gagal. Nah, gagal terkoneksi ke dalam tabel. Ya. Jadi kalau koneksinya lancar, koneksinya baik, nanti akan lancar. Ya, saya ganti pakai lokal saja ya. Saya ganti pakai lokal. Nah, di modul koneksinya ini karena saya hubungkan dengan IP ya, dengan IP online. Ya, IP online-nya ini. Nah, sekarang kita coba pakai IP lokal saja. Di sini ya, https db4free.net. Kalau misalkan Anda mau membuat database MySQL online, itu ada di sini linknya. Nah, ini saya ganti pakai 127.0.0.1 db penjualan. Ini nama database yang di komputer lokal. Kalau yang di komputer online tadi namanya db penjualan ABC. Nah, ini username-nya yang di online tadi saya buat username-nya db penjualan. Nah, kalau lokal pakainya root. Oke, ini ya. Nah, sekarang ini saya coba admin, login. Nah, login berhasil ya. Master data barang. Nah, tadi karena koneksinya kurang bagus, maka cukup lambat ya, cukup lambat. Nah, ini kalau sudah kita kaitkan, jadi dia akan bisa langsung memunculkan form-form yang ada di project kita. Nah, ya, form pemasok. Misalkan Anda mau memposisikan, begitu ini saya jalankan, dia berada di tengah-tengah layar. Nah, nanti bisa Anda atur. Bisa Anda atur. Menu tutupnya belum bisa. Nah, ini exit. Nah, exit itu nanti dia akan keluar dan menutup. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya project kita yang kita buat ini itu sudah bisa untuk online. Kalau database yang kita pakai berada di server online ya. Berada di server online itu nanti sudah siap kita mengakses secara online. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk pertemuan hari ini pembahasan mengenai membuat login dan menu utama. Ya, jadi user yang tidak terdaftar di dalam database maka dia tidak akan bisa masuk ke aplikasi. Nah, sekarang kita buka struktur tabelnya. Struktur tabelnya nanti seperti ini. Jadi kita masuk ke database MySQL-nya ya. Database MySQL-nya di tabel user. Kita buka di DB penjualan. Nah, ini ya, user, tabel user. Ya, strukturnya cukup ini saja, ID dengan tipe integer, dia auto increment, dan juga primary key. Dan nanti untuk username
Ini Anda deklarasikan data indeks unik ya. Indeks datanya unik. Terus password, tipenya karakter. Nah, cara membuatnya nanti seperti ini. Saya contohkan, nanti kita buat nama tabelnya user ya. Karena user sudah ada di sini, saya buat baru dengan nama TB user. Jumlah kolomnya ada 3 ya, ada 3. Tadi ada ID, ada username sama password. Nah, maka jumlah kolomnya ada 3. Nah, nanti yang pertama di sini kolom ID tipenya integer. Nah, pada parameter indeks Anda pilih primary ya, primary key. Ya, primary key kita oke. Terus jangan lupa auto incrementnya kita centang. Ya, khusus untuk field ID saja. Nah, untuk field username, ya, field username ini tipe datanya adalah karakter dengan size 20. Pada parameter indeks Anda pilih unique. Ya, pilih indeks unique. Kenapa? Supaya nanti di kolom username tidak boleh atau tidak ada data yang kembar. Misalkan username Jarod. Nah, Jarod sudah ada, berarti saya harus, misalkan saya membuat dengan nama yang sama, berarti nanti ada Jarod 1, ada Jarod 2, ada Jarod 3. Seperti itu ya. Nah, jadi biar tidak sama username-nya. Nah, password ini untuk field yang ketiga. Tipe datanya adalah karakter juga, field size-nya 20. Nah, untuk password tidak ada parameter lain selain hanya nama, jenis, dan panjang karakternya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, sudah ya. Sudah terbentuk strukturnya sama seperti tadi di tabel user. Nah, baru kalau misalkan ini belum ada nilainya, ya, nanti kita isikan. Ya, kalau di tabel user, ya, di tabel user perlu kita tambahkan manual. Misalkan username-nya ini ya, Jarod, password-nya. Terus, nah ini kalau saya buat lagi dengan nama yang sama, ini tidak akan bisa. Ada satu yang ya, duplicate, ya, duplicate for username. Ya, duplikatnya for username. Nah, ini Jarod 1. Nah, ini yang satunya. Nah, kalau seperti ini bisa ya. Ya. Jadi di sini nanti kita buatkan data ya, kita isikan datanya lewat tabel. Tetapi kalau yang sudah terbentuk di form ya nanti ngisi datanya dari form. Nah, sekarang ini tadi kan loginnya saya pakai tabel TB user ya. TB user. Kita coba yang di form login. Nah, ini select bintang from-nya saya ganti TB user. Nah, maka nanti kalau saya login dengan user admin, password admin, maka nanti akan muncul pesan username atau password ada yang salah. Nah, karena di sini saya sudah pakai tabel yang baru tadi. Nah, login. Nah, login berhasil. Selamat datang. Nah, ini ya. Oke. Nah, tujuan logout ini nanti kalau saya klik logout maka menu akan terkunci ya, menunya akan terkunci atau bahkan form menu utama ini akan keluar atau menutup. Nah, caranya nanti seperti ini. Cara menambahkan konsepnya itu tadi ya, konsep logout sama login di objek menu utama. Jadi kalau saya klik logout, ya, saya klik logout, nanti semua menu akan saya hidden.
mi dot menu master ya, menu master data dot enable false ya. Terus mi dot menu transaksi enable false, mi dot menu laporan ya, dot enable-nya adalah false, saya kunci. Sama lagi mi dot menu logout ya, enable false. Nah ini, jadi yang aktif hanya mi dot menu login ya, login dot enable true ya. Menu loginnya yang enable. Misalkan tadi oke, nah ini kan masih aktif. Kalau saya klik logout, maka ini terkunci. Nah itu. Nah, baru nanti kalau mau masuk lagi mengaktifkan ini harus login dulu, login. Ya. Nah kalau login ini adalah ini ya, yang login. frm login titik su. Nah, jadi form loginnya kembali muncul. Ya, logout dia terkunci, saya login. Nah, nanti ini akan buka. Nah, caranya bagaimana? Ini kok masih tertutup? Sudah login tapi masih tertutup. Nah, berarti di bagian login, ya, di bagian login di sini harus Anda tambahkan juga. Nah, di sini menu utama show, ya, baru menu master, ya, master data titik enable true. Nah, terus kemudian menu utama dot menu transaksi enable-nya dibuat true lagi ya, true. Terus frm menu utama titik laporan, titik menu laporan ya, menu laporan enable-nya true juga. Terus sama ini kebalikannya, form menu utama titik menu login dot enable false ya, tombol loginnya jadi enable-nya false. Nah, saya ulangi lagi ya, ini masuk lagi. Nah, oke ya kan, ini logout. Nah, loginnya aktif, saya login. Nah, dia aktif lagi kan. Nah, seperti ini. Oh ya, ini tadi setelah login, tombol logoutnya enable-nya true. Nah, kita tambahi sini ya, kita tambahi lagi frm menu utama titik menu logout enable true. Nah, enable-nya adalah true. Nah, enable-nya true. Oke. Nah, saya logout, saya login. Nah, ini logoutnya kembali. Nah, kan keluar. Oke. Begitulah langkah-langkah kita dalam logika membuat login dan membuat menu utama di aplikasi project penjualan barang.
Ya mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti Anda masuk di kolom komentar yang ada di Siakat ya. Anda masukkan pertanyaan, pertanyaannya apa, silakan Anda isikan di kolom komentar. Ya, saya kira itu. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda sampaikan di kolom komentar. Di link YouTube-nya juga bisa. Kalau di link YouTube nanti saya langsung mendapat notifikasi sehingga apa yang Anda tanyakan bisa langsung saya jawab ya. Saya kira ini dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan Anda. Ya, jangan lupa kalau misalkan Anda keluar rumah gunakan masker ya, gunakan masker sesuai dengan anjuran pemerintah demi menjaga kesehatan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, selamat siang, sampai ketemu minggu depan ya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tetap jaga kondisi, tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan.